Assalamualaikum Beres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Perusahaan Gudang Garam, sang penguasa rokok itu sekarang sedang di ujung tanduk. Dan kemarin lalu sahamnya dilelang sampai hanya 8 ribuan rupiah saja. Dari pas masa puncak kejayaannya itu sampai 90 ribu rupiah per lembar saham. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena perusahaan ini menunjukkan kinerja yang terus-terusan memburuk. Penjualannya memburuk, produksinya menurun, bahkan sampai 5 tahun ke depan mereka kayaknya tidak akan membeli lagi tembakau dari petani karena stoknya udah terlalu numpuk tapi kurang untuk diproduksinya. Kemudian konsekuensinya ya tentu saja laba bersih mereka juga turun sampai bahkan 82%. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya tentu saja kalau misalkan kita mau ngambil jawaban yang paling sederhananya ya masalah internal dan masalah eksternal. Masalah internalnya itu adalah Gudang Garam itu kan adalah perusahaan yang susah sekali untuk mengambil domain yang lain gitu. Jadi mainnya tuh di situ-situ aja gitu. Berbeda misalkan dengan perusahaan jarum yang di sana sini dia main gitu. Nah, sedangkan Gudang Garam itu kan relatif tidak seperti itu. Sehingga ketika industri rokok itu dijatuhkan, dia tidak punya jalan keluar. Ya sekarang mungkin dia main di jalan tol gitu, tapi kayaknya agak terlambat gitu untuk ukuran perusahaan sebesar itu. Nah, masalah eksternalnya yang lebih besarnya lagi adalah karena kampanye anti rokok yang bergema di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Itulah yang membuat perusahaan ini sekarang goncang dan nampaknya tidak memiliki masa depan yang baik di Indonesia. Tetapi yang ingin dibahas di video ini sebenarnya bukan hanya soal itu, tetapi bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia bukan hanya rokok, tetapi semua perusahaan itu mengalami hal yang sama, dan penyebabnya itu gara-gara peraturan-peraturan dan regulasi pemerintah yang nampaknya ngaco gitu, sepertinya. Bahkan analisis-analisis asing itu sampai menyebut bahwa Indonesia sekarang masuk ke dalam fase deindustrialisasi prematur. Jadi industri-industri seharusnya naik, nah cuman di Indonesia doang yang mengalami penurunan, dan penurunannya juga lebih cepat daripada yang pernah dibayangkan oleh para pakar di bidang itu. Nah, kenapa sih bisa sampai seperti itu? Simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Saya mengenal Gudang Garam sebagai rokok itu jauh lebih awal daripada Gudang Garam dalam bentuk gudang fisik tempat penyimpanan garam gitu. Sebegitu kuatnya brand rokok ini gitu. Bahkan ketika waktu saya kecil, saya diajak naik mobil di Pantura, kemudian untuk pertama kalinya saya melihat gudang garam, gudang penyimpanan garam, itu saya langsung antusias. Oh, itu gudang garam tuh. Kok bentuknya agak jauh, agak tidak mirip daripada gudang garam si rokok itu ya. Jadi justru realitas gudang garam itu bahkan dikalahkan oleh imajinasi saya yang dibentuk oleh brand Gudang Garam. Sebegitu kuatnya brand itu. Tapi kalau misalkan sebuah brand bisa sampai sekuat itu, kenapa jatuhnya juga bisa sampai secepat itu di Indonesia, semulus itu? Oke, kita misalkan lanjut pada hal-hal yang lebih detail dari masalah-masalah yang menyebabkan Gudang Garam itu runtuh. Misalkan, kampanye anti rokok di Indonesia itu luar biasa lebay. Bahkan jauh lebih masif daripada kampanye anti korupsi. Betul ya? Disepakati bersama. Saya yakin itu disepakati bersama. Nah, itu wujudnya itu bukan hanya dalam kampanye, tetapi dalam wujud-wujud yang lebih nyata dalam bentuk regulasi. Misalkan, cukai rokok itu per tahunnya secara rata naik 10-12%. Bayangin, setiap tahun naik sampai segitunya gitu. Kemudian rokok juga dilarang jadi sponsor di domain-domain tertentu, misalkan olahraga, pendidikan, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian di rokoknya sendiri, di bungkus rokoknya sendiri itu ada tulisan bahaya rokok, rokok membunuhmu, apa segala rupa, ditambah dengan gambar-gambar yang menyeramkan gitu ya. Kemudian ada aturan-aturan yang sangat ketat, misalkan di tempat umum tidak boleh merokok, di sini tidak boleh merokok, dan sebagainya. Intinya adalah kampanye anti rokok itu adalah salah satu kampanye paling masif di seluruh dunia, bahkan lebih daripada anti korupsi, anti pergaulan bebas, anti narkoba, dan sebagainya. Coba saya tanya kepada Baraya, lebih banyak mana Baraya mendengar anti rokok dengan anti narkoba? Ya gitu kan, bahkan ini sudah jadi aturan-aturan yang ketat dimanapun berada gitu kurang lebihnya. Nah, di sini sebenarnya ada ironi besar Baraya. Jadi maksudnya gini,
Kan laba rokok itu cukup besar sebenarnya, dan karena itu maka pemerintah tuh menginginkan dapat jatahnya, dapat bagiannya, yaitu dengan cukai. Tetapi di waktu yang bersamaan pemerintah juga tahu bahwa itu tuh merusak, merokok tuh merusak. Bahkan pemerintah mewajibkan produsen rokok untuk menuliskan merokok membunuhmu. Di waktu yang bersama dengan itu pemerintah ngambil cukai rokok sampai setengahnya. Sampai setengah dari keuntungan yang didapatkan dari sebuah perusahaan rokok. Nah, jadi kalau misalkan perhitungannya seperti ini, artinya apa? Artinya pemerintah minta sogokan dari seorang pembunuh profesional, pembunuh rakyat Indonesia yang telah menghilangkan nyawa orang dengan rokoknya sekian. Nah, itu hasil dari penjualan pembunuhan itu diporotin sama pemerintah sampai setengahnya. Ini ironi kan? Jadi sebenarnya pemerintah itu maunya apa sih? Menganggap bahwa rokok itu membunuh. Kalau memang seperti itu, kenapa dia ngambil uang dari situ? Kenapa nggak sekalian judi online aja gitu dipajakin gitu? Kenapa nggak sekalian kayak gitu? Judi online merusak. Ya karena itu diporotin aja. Kan logikanya tuh aneh gitu. Dan ini tuh jadi standar ganda. Pada dalam tanda kutip pada produk-produk yang merusak yang lainnya itu diabaikan. Dan nampaknya tidak ada aturan sama sekali terkait dengan hal ini. Tetapi terkait dengan rokok justru pemerintah itu menjadi cukong yang ikut menerima uang dari apa yang dia larang gitu, dari sesuatu yang katanya mitosnya atau mungkin faktanya memang membunuh manusia. Nah, di situ aja udah aneh gitu. Dan yang sama anehnya adalah kan kampanye anti rokok dilakukan oleh pemerintah itu untuk menurunkan pengguna rokok, konsumen rokok. Dan terbukti perusahaan-perusahaan rokok itu memang labanya turun. Bahkan sekelas Jarum pun turun labanya, apalagi Gudang Garam. Nah, tetapi ketika kita melihat bahwa perusahaan-perusahaan rokok itu turun gara-gara kampanye, tetapi kok perokok aktif di Indonesia malah terus-terusan naik. Itu sekitar 10 juta orang setahun naiknya perokok aktif di Indonesia itu. Jadi luar biasa. Nah, gimana? Jadi apa sebenarnya program pemerintah itu sampai ketika bikin kampanye, perusahaannya beneran turun, pemasukan untuk negara juga memang benar-benar turun dari cukai itu, tetapi sebaliknya penghisap rokok justru malah bertambah banyak. Ini aneh. Ternyata setelah diselidik-selidik penyebabnya adalah karena penjualan vape meningkat dan penjualan rokok ilegal itu meningkat. Di Indonesia penjualan rokok ilegal itu naik dari tahun ke tahun. Itu momennya itu tahun 2016. Setelah itu naik terus rokok ilegal itu. Nah, uniknya lagi adalah ketika jumlah rokok ilegal itu bahkan lebih banyak berkali-kali lipat daripada jumlah penduduk di Indonesia, pemerintahlah yang sekarang marah-marah. Ini pemasukan negara dari cukai rokok itu turun karena rokok ilegal tidak bayar cukai gitu ya. Ya, rokok ilegal di Indonesia itu kurang lebih sekitar 1/4 dari jumlah total rokok yang ada di Indonesia secara keseluruhan gitu ya. Ya gitu. Jadi dalam hal ini masalahnya apa? Masalahnya adalah peraturan pemerintah dalam skup kampanye anti rokok itu mengurangi pemasukan negara, kemudian membangkrutkan pabrik-pabrik rokok, tapi tujuan yang ingin dicapainya yaitu mengurangi konsumsi rokok itu tidak terjadi. Justru konsumen rokok bertambah, kemudian perusahaan-perusahaan ilegal bertambah banyak, dan kemudian vape yang sebenarnya juga penelitian terkait dengan masalah itu juga jumlahnya sangat sedikit, itu malah merajalela. Jadi yang buruk-buruknya dapat semua, tapi yang keuntungannya, tujuan dari kampanye ini Indonesia sama sekali nggak dapat, minus. Nah, ini kan sebenarnya lucu sekali. Nah, kenapa bisa lucu sekali ini? Nah, disinilah yang ingin saya tekankan, bahwa selama ini pemerintah Indonesia tuh memang relatif tidak merencanakan tentang apa yang dilakukannya, dan karena itu mereka hanya bereaksi atas situasi yang terjadi, dan yang ketiga, mereka tidak mengantisipasi dampak-dampak dari peraturan yang mereka ciptakan sendiri. 3 hal ini benar-benar saya yakini gitu. Jadi pemerintah tidak merencanakan sesuatu, hanya bereaksi terhadap sesuatu yang terjadi, dan mereka sama sekali tidak mengantisipasi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan sendiri. Yuk kita misalkan bandingkan dengan Cina dan Jepang. Jadi Jepang itu kan produsen mobil. Ini mah kita lewat dulu dari rokok ya. Jadi Jepang itu kan produsen mobil. Nah, ketika si Cina mau bangkit ekonominya, dia mikir, kalau saya bersaing dengan Jepang, jualan mobil,
itu effortnya terlalu besar. Karena sehebat apapun saya dalam inovasi mobil, pasti akan dikalahkan oleh Jepang yang sudah pengalamannya jauh, sudah pengalamannya panjang, dan mereka sudah established di industri itu. Jadi si Cina mikir, gimana cara ngalahin Jepang? Ya pakai ekonomi biru. Jadi apa? Mereka membuat mobil-mobil yang secara basis tidak dikuasai oleh Jepang, yaitu apa? Mobil listrik. Nah ini terencana banget kan? Mereka ingin maju, tapi ada penghalang. Ya udah belok gitu. Dengan mobil listrik ini, dengan kendaraan listrik inilah akhirnya Cina bisa menggeser dominasi Jepang. Karena Jepang masih mobil bensin, gitu kan? Terencana banget. Kemudian si Jepang itu, aduh saya dikalahkan. Sama apa? Mobil listrik. Apakah Jepang bereaksi dengan bikin mobil listrik juga? Enggak. Ya mereka bikin adaptasi kecil-kecilan gitu ya. Jadi hybrid, jadi ada listriknya sedikit. Tapi fokus mereka bukan itu. Fokus mereka apa? Kalau Cina sudah main di listrik, kita kalau misalkan main di situ pasti akan kalah pamor. Karena Cina yang lebih awal. Dan Cina sudah established di bidang itu. Ya udah, yang dilakukan Jepang itu apa? Yang dilakukan Jepang adalah investasi di mobil hidrogen. Jadi inilah yang nanti akan menggantikan mobil listrik. Lebih hemat energi, lebih baik terhadap lingkungan, dan lebih murah juga. Kan gitu. Ya udah, investasinya di situ. Artinya apa? Perencana dan sama sekali tidak bereaksi secara impulsif terhadap realitas yang berkembang. Nah, di Indonesia tuh gak kayak gitu. Jadi di Indonesia itu, mereka tidak merencanakan sesuatu. Ketika ada sebuah fenomena yang sudah melejit, nah baru mereka bereaksi terhadap itu, ikut-ikutan mencoba beradaptasi. Sesudah itu, ternyata mereka tidak mengantisipasi. Ketika misalkan kampanye rokok terjadi, apakah orang-orang pemerintah di Indonesia itu berpikir soal 4 juta orang petani dan pedagang rokok yang akan terkena imbasnya? Tidak, nampaknya tidak ada perhitungan-perhitungan ke arah sana gitu. Jadi ketika cukai rokok dinaikkan misalkan, apakah mereka memperhitungkan bahwa dengan seperti itu berarti rokok ilegal akan berkembang dan sebagainya? Itu enggak. Ya pokoknya mau bereaksi, terus reaksi itu dalam sebuah regulasi, terus regulasi itu dijalankan, nanti ada antisipasi ke depannya, ya enggak juga. Dan pernyataan ini tuh bisa saya konfirmasi Baraya, karena gini lah, kita loncat lagi sedikit. Saya tuh kan konten kreator. Nah, konten kreator itu sudah ada sejak kapan di Indonesia? Ya sudah lama sekali, sudah puluhan tahun, atau setidaknya sudah belasan tahun lah. Nah, tetapi ketika konten kreator sudah banyak di Indonesia, menjamur di Indonesia, pemerintah tuh nggak ngapa-ngapain. Akhirnya apa? Mereka baru bikin direktorat jenderal terkait dengan konten kreator, media digital dan sebagainya baru bulan lalu ketika video ini dibuat. Tertinggal itu gitu. Jadi setelah belasan tahun, setelah puluhan tahun baru mereka bikin aturannya. Setelah ada konten-konten alay yang tidak mendidik, setelah ada penipuan-penipuan dari media sosial, setelah banyak sekali pihak yang dirugikan gara-gara medsos yang abal-abal dan sebagainya, setelah begitu banyak kasus, 20 tahun kemudian barulah mereka bikin aturannya, bikin kebijakannya, bikin tim yang secara khusus menangani masalah itu. Begitupun dengan rokok. Mereka tuh ketika ada di dunia internasional kampanye rokok, maka apa yang dilakukan pemerintah Indonesia bukan mikir apakah mungkin kita misalkan bikin rokok yang sehat. Jadi oke, adiktif sama pengguna tidak apa-apa, tapi kan tidak merugikan kesehatan. Mereka tuh nggak kepikiran itu. Atau misalkan, oh bisa aja si rokok itu tuh kita masukin di situ pembuat kecerdasan. Ya, pokoknya mak, kenapa nggak mikirnya tuh ke situ gitu? Tapi mikirnya tuh, oh karena di luar negeri kayak gitu, kita juga ikutan langsung gitu. Jadi makanya kebijakan-kebijakan di Indonesia itu banyak yang studi bandingnya ke Finlandia, ke Amerika Serikat, ke apa, pas diterapkan di Indonesia nggak cocok gitu. Karena nggak ada tes dulu yang terjadi di Indonesia dan tidak diantisipasi tentang dampak buruk yang terjadi. Nah makanya sekarang saya tanya kepada Baraya semua, kepada pemerintah dalam hal ini. Coba, kampanye anti rokok menghasilkan apa? Penurunan konsumen rokok? Tidak. Pengurangan orang-orang yang sakit gara-gara rokok? Tidak. Mereka semua naik. Tapi bersamaan dengan bangkrutnya perusahaan-perusahaan rokok di Indonesia. Ya, semoga pemerintah kita bisa lebih bernalar baik dalam hal ini ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.